Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Hastiono dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran yang akan disampaikan yaitu mengenai bab barisan dan deret. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, untuk video pembelajarannya yaitu tentang bab barisan dan deret. Untuk bab barisan dan deret ada dua subbab. Yang pertama yaitu barisan dan deret aritmetika, dan yang kedua yaitu barisan dan deret geometri. Tapi untuk pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang subbab barisan dan deret aritmetika. Adapun buku acuan dalam pembelajaran kali ini yaitu buku dengan penerbit dari Erlangga, yaitu bukunya Ekspres UN SMK dan MAK tahun 2020. Untuk yang pertama yaitu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Jika A dan B, atau jika A adalah suku pertama dan B adalah beda setiap suku yang berurutan, maka suku ke N atau UN barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1, A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Kemudian untuk keterangannya yaitu UN yaitu suku ke N, kemudian A suku yang pertama, kemudian untuk N banyaknya suku, untuk B-nya beda atau selisih. Sedangkan rumus untuk mencari beda atau selisih adalah sebagai berikut. B sama dengan UN dikurangi 1. Untuk yang kedua yaitu suku tengah barisan aritmetika. Suku tengah terdapat pada barisan aritmetika dengan banyak suku ganjil. Kalau banyak atau banyaknya barisan tersebut genap, maka tidak terdapat suku tengahnya. Jadi untuk suku tengah hanya terdapat pada barisan yang bersuku ganjil. Rumus suku tengah barisan aritmetika adalah UT sama dengan setengah A ditambah UN. Keterangan untuk UT yaitu suku tengah, kemudian A suku yang pertama, kemudian UN atau N banyaknya suku, dan UN yaitu suku ke N. Kita lanjut ke berikutnya, sisipan barisan aritmetika. Jika di antara bilangan P dan Q disisipkan S bilangan, sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika, beda barisan yang terbentuk adalah B sama dengan Q dikurangi P per S ditambah 1. Untuk berikutnya tentang deret aritmetika. Deret aritmetika merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika. Jumlah N suku pertama atau Sn deret aritmetika dirumuskan sebagai berikut. Ada 3 rumus mencari deret aritmetika. Yang pertama Sn
sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Kemudian rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Kemudian rumus yang ketiga yaitu Sn sama dengan N dikali dengan UT. Untuk keterangannya yaitu untuk Sn yaitu jumlah N suku yang pertama, kemudian A suku yang pertama, kemudian B yaitu menunjukkan beda atau selisih, kemudian N banyaknya suku, dan UN sama dengan suku ke N. Sedangkan untuk UT yaitu suku tengah. Kita untuk teori tadi sudah, soalnya sekarang kita telaah soal. Soal yang pertama, diketahui barisan aritmetika 100, 95, 90, 85, dan seterusnya sampai dengan negatif 320. Banyak suku barisan tersebut adalah, sekarang kita buka pembahasannya. Untuk dari soal tersebut diketahui untuk suku yang pertamanya atau A-nya sama dengan 100. Untuk bedanya diketahui dari suku yang kedua dikurangi dengan suku yang pertama atau suku ketiga dikurangi dengan suku yang kedua. Sekarang di sini yang dituliskan berarti suku kedua dikurangi dengan suku sebelumnya yaitu suku pertama. 95 dikurangi dengan 100 sama dengan negatif 5 untuk bedanya atau selisihnya. Kemudian untuk UN-nya di sini UN sama dengan negatif 320. Ditanyakan banyaknya suku barisan atau N. Penyelesaian untuk rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Sini negatif 320, dari sini kita ambil 320 sama dengan 100 ditambah N dikurangi 1 dikali dengan negatif 5. Kemudian untuk 100-nya ini pindah ke ruas kanan ke sini, ruas kiri maaf. Yang tadinya positif berubah jadi ada tanda negatifnya di sini. Sama dengan ini tetap, berarti masih tetap N dikurangi 1 dikali dengan negatif 5. Lanjut, berarti nanti negatif 320 dikurangi dengan negatif 100 akan menghasilkan nilai negatif 420. Ini berarti dikalikan N dikali dengan negatif 5, hasilnya negatif 5N ke sini. Negatif 1 dikali dengan negatif 5 akan menghasilkan positif 5 ini. Berarti nanti seperti ini. Awas untuk perkaliannya jangan sampai lupa ya. Seperti ini. Kita lanjut. Untuk ini tinggal ditukar saja. Untuk kesininya negatif 5 ditambah 5 pindah ke ruas kiri. Sedangkan di sini untuk ruas kirinya pindah ke ruas kanan. Berarti ini tidak berubah tandanya. Tetap yang ini hanya berubah tempat saja, ruas kiri dan ini ke sini. Berarti tidak ada yang berubah tandanya. Lanjut, sini untuk negatif 5N, ini yang ininya berarti pindah 5-nya. Perhatikan untuk 5-nya, 5 dari sini pindah ruas. Yang tadinya positif, pindah ruas menjadi negatif. Untuk negatif 5N sama dengan negatif 420 dikurangi dengan 5 menghasilkan negatif 425. Lanjut, kemudian di sini baru nanti dibagi. Sini bagi pembagian. Ini negatif 5-nya ke bawah, berarti ke sini menghasilkan negatif 5. Negatif 425 dibagi dengan negatif 5 menghasilkan nilai N-nya sama dengan 85. Jadi, banyaknya suku barisan N
aritmetika adalah 85. Jadi nilai dari 300 atau negatif 320 ini terdapat pada suku yang ke-85. Ini untuk telaah dari soal yang pertama. Kita lanjut ke telaah soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, yaitu diketahui suku kelima suatu barisan aritmetika adalah 26 dan suku ke-10 adalah 56. Tentukan nilai suku ke-21 barisan tersebut. Pembahasan untuk yang pertama, diketahui suku kelima. Bentar, untuk suku kelima di sini berarti U5. U5 sama dengan 26. Kemudian U10 sama dengan 56 sini berarti. Sama dengan 56. Ditanyakan nilai suku ke-21 berarti U21 sini 21. Maka nanti cara menjawabnya sebenarnya banyak sekali macamnya caranya. Di sini yang akan diterangkan ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu tentang cara eliminasi. Mungkin dia dari SD juga sudah disampaikan. Ada eliminasi, ada substitusi, kemudian ada yang campuran, yaitu menggabungkan antara eliminasi dan substitusi. Di sini tadi cara eliminasi murni, kemudian yang kedua yang akan diterangkan yaitu tentang determinan matriks, dan yang ketiga yang dari tentang suku tengah atau mencari beda, maaf di situ ya. Untuk cara yang pertama, cara eliminasi yaitu U5 sama dengan 26. Berarti untuk A ditambah, karena rumus dari UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Ketika di sininya 5, N-nya 5, U5 sama dengan berarti nanti A ditambah 5 dikurangi 1 berarti 4B, seperti ini. Ini berarti kita konversikan ke sini, berarti dari sini kita konversikan ke sini. Sama dengan 26. Yang U10-nya atau suku ke-10-nya juga sama, berarti 56, berarti 10 dikurangi 1 hasilnya 9B. A ditambah 9B sama dengan 56. Ini tinggal, karena antara A dan A-nya sudah sama, berarti tinggal dieliminasi atau dihilangkan, kita coret, berarti tinggal 4B dikurangi dengan 9B menghasilkan nilai negatif 5B, dan 26 dikurangi 56 menghasilkan negatif 30. Kemudian B sama dengan negatif 30 dibagi dengan negatif 5, ini berarti ke bawah, tadinya perkalian 5 dikali atau min 5 dikali B, pindah ke bawah ke pembagian. Negatif 30 per negatif 5 menghasilkan bedanya yaitu 6. Untuk mencari nilai suku yang pertamanya atau A, caranya hampir sama dengan mencari beda, hanya sekarang yang kita samakan atau kita eliminasi berarti B-nya di variabel B. Ini berarti untuk B, ini nanti pindah ke bawah, B-nya berarti ke sini, maaf, ke sini, sampai sini, B-nya berarti 4, ini 4, sedangkan 9-nya berarti ke sini, ke atas. Dikalikan, ditukar, biar nanti nilai B-nya bisa kita eliminasi, sama. Untuk A ditambah 4B sama dengan 26, kita kalikan, berarti semuanya kita kalikan dengan 9. A dikali 9 menghasilkan 9A. Kemudian 4B dikali dengan 9 menghasilkan nilai 36. Dan 26 dikali dengan 9 menghasilkan nilai 234.
Sedangkan yang bawahnya kita kalikan semua dengan konstanta 4. A dikali 4 menghasilkan 4A, 9B dikali dengan 4 menghasilkan 36B, dan 56 dikali dengan 4 menghasilkan 224. Ini nanti tinggal, ini karena sama kita coret atau kita eliminasi, tinggal 9A dikurangi dengan 4A menghasilkan 5A. Kemudian 234 dikurangi dengan 234 dikurangi dengan 224 menghasilkan nilai 10. Tinggal 10 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 2. Tadi bedanya yaitu 6 dan suku pertamanya yaitu 2. Ini untuk karena beda dan suku pertamanya sudah diketahui, maka kita bisa memasukkan, kita bisa mensubstitusikan ke rumus UN-nya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Untuk U21 sama dengan 2 dari sini, dari A. 21 dikurangi 1, 20, bedanya tadi 6. Tinggal nanti dikalikan. Untuk 20 dikali dengan 6 menghasilkan 120. 120 ditambah 2, 122. Jadi nilai suku barisan ke-21 adalah 122. Itu untuk cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, di sini kita pakai cara yang kedua di sini metode eliminasi. Untuk suku yang pertama tetap ini seperti ini. Kita ambil konstantanya saja, berarti ini A, berarti 1, kita masukkan ke bawah. Ini nanti silahkan di matriks dilihat di buku. A ditambah 4B sama dengan 26, kemudian ini A ditambah 9B, berarti nanti 1, di sini 1, di sini berarti 4, berarti 1 dan 4. Kemudian bawahnya 1 dan 9. Di sini 1 dan 9. Bawahnya juga sama di sini. 1 4, 1 9. Untuk yang atasnya, untuk yang pertama di sini kita ambil dari nilai ini, dari nilai berarti 26 dan 56, ini juga sama 26, 56 sama. Kemudian 49-nya kita ambil dari bawah. Kalau ininya di kolom yang pertamanya tertulis dengan hasil ini, maka sebelahnya kita tulis dari bawahnya. Yang sebelah sini juga sama. Kalau di sininya sudah terisi, maka ini dari bawahnya, dari sini ke atas. Berarti kita sini. Yang ini juga sama, dari sini ke sini. Tinggal determinan, kalikan 26 dikali 9 ke sini hasilnya 234. Kemudian 4 dikali dengan 56 menghasilkan 224. Kemudian ini kalikan silang, 1 dikali 9 hasilnya 9, 4 dikali 1 hasilnya 4. Tinggal dikurangi, menghasilkan nilai 10 per 5. 10 dibagi 5 berarti nilainya 2. Dok yang B juga sama, 1 dikali 56 menghasilkan 56, 1 dikali 26 menghasilkan 26, 1 dikali 9, 9, dan 1 dikali dengan 4 menghasilkan nilai 4. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Ini 56 dikurangi dengan 26 hasilnya 30. 30 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 6. Berarti suku pertamanya yaitu 2 dan bedanya juga 6. Jadi nanti di sini untuk memasukkan, mensubstitusikan UN-nya sama dengan cara yang pertama. Ini akan menghasilkan nilai suku ke-21-nya yaitu 122. Jadi yang beda hanya cara yang di sini saja, mencari nilai A dan mencari nilai B-nya. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu di sini tentang suku
meniru atau mencari dengan selisih seperti ini. Berarti nanti diketahui seperti ini, maka B sama dengan U10 dikurangi dengan U5 sama dengan 56. Suku ke-10-nya sudah diketahui di sini. Pokoknya suku yang besar dikurangi dengan suku yang kecil. Berarti suku ke-10 dikurangi suku ke-5, 56 dikurangi 26. Bawahnya tinggal mengikuti N-nya. N. 10 dikurangi 5, 5. Hasilnya 30 per 5 sama dengan 6. Untuk menghitung suku ke-21-nya seperti ini, U21 sama dengan U10 ditambah dengan 21 dikurangi 10 dikali B. U10-nya tadi 56, dari sini 56. Kemudian 21 dikurangi 10, 11. 11-nya berarti dari sini. Kemudian 6 dari bedanya tadi. Baru nanti kita kalikan 11 dikali 6 hasilnya 66. 66 ditambah dengan 56 hasilnya 122. Jadi nilai suku barisan yang ke-21 yaitu 122. Itu untuk materi dan pembahasan soalnya. Sekarang kita menuju ke latihan soal. Nanti untuk memperdalam materi yang sudah disampaikan, silakan kepada peserta didik untuk membuat atau untuk menjawab latihan soal yang ada 2 di sini. Nanti karena dengan sering berlatih maka kita bisa memahami materi tentang barisan dan deret aritmatika ini dengan cepat nanti. Untuk soal yang pertama akan sama dengan atau akan mirip dengan soal latihan soal yang kedua. Di sini nomor 1 diketahui suku ke-8 suatu barisan aritmetika adalah 104 dan suku ke-15 adalah 125. Tentukan nilai suku ke-45 barisan tersebut. Silahkan nanti dijawab oleh peserta didik, boleh dengan kerja kelompok atau sendiri-sendiri. Sedangkan untuk soal yang kedua ini akan mirip dengan latihan soal yang pertama. Diketahui barisan aritmetika 83, 86, 89 sampai dengan 314. Banyak suku barisan tersebut adalah berapa? Tuh ya, silahkan nanti dikerjakan. Mudah-mudahan materi dan pembahasan soalnya bisa dipahami oleh semua peserta didik dan semoga bermanfaat. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.